ditanam oleh Ibu dan Bi Ina kini tumbuh dengan suburnya, dari kacang panjang dan aneka macam sayuran lainnya. Kami tak lagi membeli sayur di pasar, karena sayur-sayuran sudah tumbuh di depan perkarangan rumah. Jika ingin memasaknya, kami tinggal memetiknya di depan rumah. Kadang-kadang ibu memberikan sayur hasil tanamannya pada Ibu Salma, pemilik rumah. Suara ketukan dan suara angin di jendela selalu menggangguku setiap malamnya. Setiap Fadil keluar untuk melihatnya, selalu saja tak ada apa-apa. Hingga aku pun menceritakan hal tersebut kepada pemilik rumah. Bu, dulu sebelum kami tinggal di sini, apakah penghuninya ketakutan karena mendengar suara ketukan pintu dan suara angin di jendela? Tanyaku ingin tahu. Kalian juga diganggu sama hantu itu, ucap Bu Salma. Sepertinya bukan hantu, Bu, tapi lebih kepada orang iseng. Mana ada hantu nakut-nakutin begitu, Bu, ucapku tersenyum. Apa bener, Mbak? Bisa saja sih orang iseng, tapi orang iseng itu siapa? Tanya Ibu Salma juga bingung. Waktu Bapak kena pecahan beling itu jam berapa, Bu, dan di mana? Tanyaku penasaran. Waktu itu Bapak keluar beli obat nyamuk pukul 1 malam. Entah siapa yang membuang pecahan piring di samping gang sudut rumahmu. Pada saat Bapak jalan kaki menuju toko, Bapak nggak hati-hati lihat jalan. Keinjek deh tuh pecahan piring. Pulang-pulang, jalannya pincang dan telapak kakinya berdarah. Sandalnya Bapak juga tembus oleh pecahan piring sampai ke telapak kakinya, tutur Bu Salma. Berarti Bapak sering keluar malam ya, Bu? Tanyaku lagi. Enggak juga, Bapak itu penakut, mana berani keluar tengah malam. Malam itu saja, Ibu nemenin sampai di pertengahan gang. Beliau keluar waktu itu karena terpaksa dan tak tahan digigit nyamuk, ucap Ibu menceritakan dengan jujur. Jika yang iseng itu bukan suami Ibu Salma, lantas siapa? Tanyaku membanting penuh teka-teki. Aku pun pulang dari rumah Bu Salma dengan penuh pertanyaan. Lebih baik nanti malam aku dan Fadil menyelidiki siapa yang sering mengganggu kami pada tengah malam. Malam pun tiba. Aku sudah menceritakan pada Fadil keterangan yang kudapat dari Bu Salma. Dan nanti malam kita akan bersiap-siap untuk menjalani strategi kita. Tepat pukul 1 malam, suara ketukan pintu kembali datang mengganggu. Aku dan Fadil sengaja tak tidur untuk malam ini, guna menunggu orang yang iseng itu. Fadil sebenarnya sudah bersembunyi di luar rumah, di samping jendela kamarku. Kami sudah mengatur rencana ini dengan matang-matang. Tok, tok, tok. Aku pun sengaja membuka pintu dan keluar guna melihat siapa yang mengetuk. Seperti biasa, tak ada seorang pun berada di luar maupun di depan pintu. Namun suara langkah kaki Fadil berlari mengejar pengganggu itu. Maling, maling, teriak Fadil sambil mengejar orang itu. Ibu dan Bi Ina terbangun karena mendengar teriakan Fadil dari luar. Tak lama, para tetangga pun keluar dari rumahnya. Sebagian dari mereka ada juga yang membantu Fadil mengejar pengganggu itu. Ada apa, Nak? Tanya ibu gemetaran. Ibu jangan khawatir, ada orang iseng, Bu, yang mencoba ketuk pintu, ucapku pada ibu, agar ibu tak terlalu ketakutan. Nak Riana, apakah maling yang diteriakkan Fadil adalah orang yang sering iseng mengganggu kita tengah malam? Ucap Bi Ina sangat ketakutan. Bisa jadi, Bi. Semoga orang itu sudah ditangkap oleh warga, ucapku berharap. Tak lama, terdengar para warga komplek menggiring orang iseng itu ke rumah Pak RT setempat.
Kulihat wajah orang iseng itu sudah babak belur, dihajar oleh warga komplek, dan terus saja meracau jika ia hanya iseng dan bukan seorang maling. Kalau cuma iseng, ngapain kamu setiap malam ngakutin rumah kami dan mengganggu tidur kami? Untuk apa? Tanya Fadil emosi. Cepat katakan, sebelum bogem ini melayang lagi ke wajahmu, ucap salah seorang warga komplek, turut emosi. Baik, Pak. Saya akan menjawab yang sebenarnya. Sebenarnya saya telah dibayar dan disuruh oleh seseorang. Setiap orang menempati rumah Bu Salma, saya ditugaskan untuk menakutinya agar tidak betah tinggal di situ. Saya tidak tahu persis apa motif dari bos saya, ucap pria itu. Siapa yang menyuruhmu? Katakan, sebelum warga merobek mulutmu, acam Pak RT. Jangan Pak, jangan, ucap pria itu mohon dan duduk bersimpu di lantai. Kalau begitu, cepat katakan, siapa yang menyuruhmu? Tanya suami Bu Salma geram. Bos saya itu, ucapan pria itu terpotong dan matanya melingkari semua warga yang ada hadir menyaksikannya diinterogasi. Cepat katakan, paksa salah satu warga. Dia yang menyuruh saya melakukan semua ini, ucap pria itu menunjuk pada salah satu warga yang menggerumuninya. Pria yang tunjuk pun mencoba berlari ingin kabur, karena banyak warga yang berkerumun hingga pria itu akhirnya dihadang warga. Pecoh, ucap Bu Salma terkejut dan menutup mulutnya karena tak percaya. Rupanya Pecoh adalah adik ipar dari Bu Salma yang tak lain adalah saudara dari almarhum suami Bu Salma. Alasan ia menyuruh pria yang sudah babak belur itu untuk menakuti setiap penghuni rumah Bu Salma karena Pecoh ingin rumah Bu Salma segera dijual. Mengingat almarhum suami Bu Salma sebelum meninggal gantung diri pernah menulis di kertas, jika sepeninggalannya nanti Bu Salma menikah lagi dan menjual rumah peninggalannya, maka hasil dari penjualan rumah itu diberikan kepada adiknya Pecoh sebesar 50%. Bu Salma punya alasan untuk tidak menjual rumah itu, karena Bu Salma mempunyai satu orang anak hasil dari almarhum suaminya. Dan rumah itu nantinya diperuntukkan untuk anaknya setelah dewasa nanti. Pecoh dan seluruhnya suruhannya pun dibawa ke kantor polisi guna dihukum sesuai perbuatannya. Saya sangat berterima kasih Mbak Riana sudah mengungkap semuanya. Dari dulu rumah ini tidak ada yang berani untuk huni oleh orang karena mereka takut ketukan pintu yang mengganggu penghuni. Ada yang betah sampai seminggu, ada juga yang bahkan 2 hari langsung keluar dari rumah kontrakan ibu. Jelas Bu Salma merasa lega. Sama-sama Bu Salma, ini ada sedikit rezeki dari kami sekeluarga. Riana tahu Bu Salma sudah mengizinkan kami tinggal dengan gratis. Anggap saja ini pemberian dari kami untuk anak Bu Salma, ucapku sembari memberikan amplop kepada Bu Salma. Makasih ya Mbak, saya beruntung sekali bertemu dengan Mbak sekeluarga, ucap Bu Salma terharu. Dan maafkan Riana Pak, karena Riana sempat curiga pada Bapak. Riana mengira Bapaklah pelakunya, ucapku bersungguh-sungguh dan menyesal. Tidak apa-apa Mbak Riana, Bapak juga memakluminya. Kebetulan waktu itu juga kaki Bapak kena pecahan piring, bertepatan dengan kejadian malam itu. Jadi wajar Nak Riana merasa curiga kepada Bapak, ucap suami Bu Salma. Aku merasa lega sekarang. Masalah pengganggu sudah terselesaikan. Tinggal masalah hatiku yang saat ini masih kacau. Wajah Dr. Lutfi terus saja terbayang di pelupuk mataku. Aku belum bisa memecahkan masalah hatiku sendiri. Jangan sampai hati ini jatuh cinta pada Dr. Lutfi
yang sudah mempunyai dambatan hati. Besok, jika aku bertemu dengan Bagas, aku akan menceritakan padanya tentang perasaan yang kurasakan. Apakah rasanya jatuh cinta seperti ini? Seperti inikah yang dirasakan Bagas waktu itu? Saat ia menanyakan tentang jatuh cinta di taman dan aku malah menertawakannya. Nanti malam, keluarga Pak Bram mengundang kami pada acara ulang tahun ayah, anak si mata wayangnya. Acaranya sengaja diadakan pada malam minggu agar para teman ayah bisa datang ke acara ulang tahunnya. Semua persiapan dari panggung hingga makanan telah disiapkan oleh Pak Bram. Pak Bram sengaja menyewa serta meminta jasa catering untuk persiapan ulang tahun ayah, agar para ART-nya tidak repot dan lelah. Tante, nanti Tante Riana mau kasih kado apa ke ayah? Tanya ayah penasaran. Rahasia dong, ucapku tak ingin memberitahu ayah. Ayah cemberut dan kesal ketika aku menggodanya. Tak hanya keluargaku saja yang diundang oleh Pak Bram, namun Dr. Lutfi dan Bagas pun juga ikut turut diundang. Pak Bram hari ini mengajakku ke butik untuk membeli pakaian. Ayah sangat ingin seluruh keluargaku menjadi bagian keluarganya. Warna yang kita kenakan nantinya harus senada dengan warna nuansa biru kesukaannya. Pak Bram membeli baju untuk ibu, Biinah, Fadil, dan juga aku. Masya Allah, Bu. Ibu cantik sekali memakai gamis itu. Biinah juga, puji Fadil bahagia. Ibu dan Biinah tertawa. Beliau berdua, jika dipuji selalu tertawa menggemaskan. Kami sudah siap menggunakan pakaian yang dibelikan oleh Pak Bram. Fadil, Masya Allah, tampan sekali adikku. Pujiku melihat penampilan Fadil. Tampilan Fadil malam ini sungguh sangat berbeda dari sebelumnya. Makasih Mbak. Ngomong-ngomong, Mbakku juga tak kalah cantik. Fadil jadi takut jika ketiga kumbang itu nantinya terpesona melihat Mbak Riana. Ucap Fadil mulai menggoda aku. Is, apaan sih dek? Ucapku mencubit lengan Fadil. Sakit Mbak. Menurut ibu, siapa yang cocok menjadi pendamping Mbak Riana? Tanya Fadil mulai lagi. Kayaknya Lutfi. Ucap ibu juga ikut-ikutan menggodaku sembari tertawa. Sebenarnya ibu tepat sasaran, namun aku masih ragu dengan perasaanku sendiri. Walaupun aku nantinya benar-benar jatuh cinta pada Dr. Lutfi, aku akan mencintainya dalam diamku. Sebab aku tahu diri, terlebih Dr. Lutfi sudah mempunyai kekasih hati. Jemputan pun tiba. Pak Hardan sudah menunggu di depan rumah. Biar ibu di depan, kami bertiga di belakang. Ucapku pada Pak Hardan. Baik Mbak Riana, ucap Pak Hardan. Mobil pun melaju dengan kecepatan sedang. Sesekali Pak Hardan mengajak kami mengobrol hingga tak sadar kami sudah tiba di depan rumah Pak Bram. Para tamu sudah hadir di sana. Bahkan Bagas dan Dr. Lutfi pun sudah ada. Dr. Lutfi membawa kekasih hatinya yang seperti boneka Barbie. Rasaku bercampur aduk melihat Dr. Lutfi menggandeng kekasihnya. Sementara Bagas datang bersama temanku, Wina. Kami pun turun dari atas mobil dan berjalan beriringan menuju panggung acara. Riana, panggil Wina, teman kerjaku dulu. Wina selalu exit jika bertemu denganku. Ia berlari dan memelukku tanpa peduli lagi dengan Bagas. Riana, kamu cantik sekali. Puji Wina senang. Bagas pun datang menghampiriku bersama Wina. Hai Riana, sapa Bagas. Hai Gas, ucapku tersenyum. Tuh kan, Bagas juga terpesona melihatmu Riana. Sumpah deh, kamu cantik banget. Puji Wina lagi. Emang benar kata Wina,
Bagas dari tadi mematung memandangku. Bagas tak seperti biasanya menatapku lama-lama. "Mbak Riana, dipanggil ayah," ucap Pak Hardan. "Win, Gas, aku pamit sebentar ya. Anak asuhku sudah memanggil," ucapku pamit berlalu ke atas panggung. Saat melangkah ke atas panggung, aku tak sengaja melihat Mbak Sherly dan Bang Farid juga ikut hadir. Wajah Mbak Sherly seperti tak suka melihat ke arahku. Sementara Bang Farid, saat melihatku, ia malah buang muka. "Tante Riana," panggil keponakanku Reza dan Fiona. Aku pun menghampiri keponakanku dan mencium mereka berdua secara bergantian. Aku sangat rindu dengan mereka berdua, terutama kepada Reza. "Tante Reza ingin bertemu nenek," renyah Reza. "Reza, kalau kamu masih membangkang, ibu akan mengajakmu pulang dari sini," ucap Mbak Sherly tak mengizinkan anaknya untuk bertemu ibu. Aku tak masalah jika Mbak Sherly tak mengizinkan Reza untuk bertemu ibu. Namun Bang Farid pun ikut-ikutan mencegah Reza agar tak ikut denganku ke atas panggung bertemu ibu. Aku sangat sedih dan kecewa sekali dengan sikap mereka berdua. Kasihan keponakanku harus menjadi korban keegoisan kedua orang tuanya. Dengan langkah yang berat, aku melangkahkan kaki ke atas panggung. Saat berada di atas panggung, aku jadi teringat saat ulang tahun Fiona, di mana Bang Farid dan Mbak Sherly tak menganggapku sebagai keluarganya, terlebih dengan Tuti yang mempermalukanku saat itu. Kini aku dan keluargaku lebih dianggap keluarga sendiri oleh orang lain dibandingkan saudaraku sendiri. Aku lihat ibu dan Bi Ina sudah duduk berjejer di samping nenek Sukiah. Aku bahagia sekali melihat ibu dan Bi Ina saat ini dihargai dan dihormati oleh keluarga Pak Bram. Sementara Fadil dan Lingsing sudah duduk di kursi depan panggung bersama Dr. Lutfi dan Bagas. Acara pun dimulai. MC yang membawakan acara pun menyapa para tamu undangan yang hadir. Suasana malam ini sangat meriah dan ramai. Entah berapa budget yang telah dikeluarkan oleh Pak Bram untuk anaknya. Usai acara potong kue dan lilin, kini adalah acara hiburan, di mana acara ini adalah penampilkan kenangan foto-foto maminya ayah saat masih hidup. Foto saat ayah dipeluk, dicium, bahkan video pendek ayah waktu bersama ibunya pun ditampilkan. Di hari yang bahagia ini, ayah menangis terisak melihat kenangan ibunya masa hidup. Pak Bram yang melihat ayah terisak lalu memeluk tubuh anaknya dengan erat dan mengusap air matanya. Ayah pun membaca isi hatinya yang dibuatnya sendiri dan diperdengarkan kepada para teman-temannya dan para tamu undangan. Sesaat acara menjadi hening dan serius. Para tamu undangan mendengar ayah membaca isi hatinya. Diiringi lagu Umi dari Sulis, isi hati ayah pun dibaca. "Saat kain kafan itu menyelimuti tubuhmu 3 tahun yang lalu, aku begitu hancur dan sangat rapuh. Melihat tubuhmu berbujur kaku, aku hampir tak percaya dan menerima semuanya. Ibu, kau tahu, 3 tahun ini aku selalu menangis dalam diamku. Aku merindukanmu, Ibu. Saat kau membangunkanku di waktu pagi, kau berbisik dengan lembut di telingaku. 'Bangun, Ayah,' ucapmu lembut sambil tersenyum. Aku rindu saat kau menyuapiku, Ibu. Aku rindu saat kau memelukku. Aku rindu. Tanpamu, aku seolah tak kuat menjalani hidupku. Tidak ada rasa hati yang lebih sakit daripada harus kehilangan ibu.
Semoga engkau tenang di sana, Ibu, dan Tuhanku memberikan tempat terbaik untukmu. Teman-teman dan para hadirin, Ayah mohon aminkan doa Ayah. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Para tamu undangan semuanya berdoa dengan hikmat dan terharu. Fadil mengusap air mata ibuku dan Bi Inah. Aku tahu ibuku saat ini sangat bersedih dan terluka mendengar isi hati ayah. Kami pun memeluk ayah dengan penuh kasih sayang. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.